Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rafif dari nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi air. Siklus hidrologi air adalah siklus air atau siklus hidrologi, sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus pendek adalah siklus yang diawali dengan penguapan air laut ke atmosfer, kemudian pada ketinggian tertentu uap air akan mengalami proses kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda menjadi padat atau mengembun. Pada proses kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan berubah menjadi titik-titik atau presipitasi yang jatuh ke laut dan mengulangi lagi siklusnya. Yang kedua adalah siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Uap air dibawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Hujan akan meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Lewat saluran-saluran air itu kembali ke laut. Yang terakhir adalah siklus panjang. Siklus panjang diawali air laut yang menguap. Uap air mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Selanjutnya awan tersebut bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan air di permukaan seperti dari danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Gabungan awan dan uap air tersebut akan jatuh sebagai hujan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin. Udara dingin tersebut mengubah air menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju atau hujan es di pegunungan tinggi. Selanjutnya adalah unsur-unsur hidrologi. Unsur-unsur hidrologi terdiri dari yang pertama adalah presipitasi. Presipitasi adalah kejadian ketika awan yang mengandung uap air sudah tidak dapat lagi menampung massa air yang dikandungnya, sehingga menyebabkan terjadinya penyebaran uap air. Yang kedua adalah kanopi intersepsi. Kanopi intersepsi adalah curah hujan yang dicegat oleh tajuk pohon dan menguap secara berturut-turut dari daun. Yang ketiga adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke pinggir sebagai aliran perantara. Yang keempat adalah runoff. Runoff adalah kejadian ketika sebagian air hujan mengalir di atas permukaan sungai, danau, dan laut. Runoff terjadi ketika tanah tidak mampu lagi menginfiltrasi air di permukaan tanah. Yang kelima adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Yang keenam adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses perubahan es di kutub menjadi uap air. Es yang ada di kutub menjadi uap tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Adveksi memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju atmosfer daratan. Yang terakhir adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Jenis air. Jenis air dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah air permukaan. Air permukaan pula dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah air sungai. Air sungai merupakan jenis air permukaan dengan tingkat pengaturan paling tinggi.
paling sering digunakan manusia seperti untuk irigasi, transportasi, dan berbagai kegunaan lainnya. Karena derajat pengotorannya yang terlalu tinggi, maka air sungai harus melewati proses yang sempurna sehingga dapat dikonsumsi dengan aman. Yang kedua, ada air danau. Air permukaan yang mengalir dan menemukan sebuah cekungan akan membentuk danau. Jika cekungan tanah dalam skala besar atau cekungan berskala kecil, maka akan membentuk telaga. Danau biasanya memiliki sumber air dari sungai ataupun mata air dan memiliki aliran keluar. Yang ketiga, ada air laut. Penyumbang air terbesar di bumi adalah air laut. Air laut memiliki rasa yang paling asin, namun sumber air lainnya sebenarnya dapat kita simpulkan berasal dari laut. Jenis yang kedua adalah air angkasa. Air angkasa diberikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah air hujan. Proses terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi naik hingga ke atmosfer. Di sanalah uap air akan mengalami kondensasi sehingga berubah wujud menjadi titik air yang akan semakin berat dan akhirnya jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Yang kedua, ada air salju. Memiliki karakteristik yang sama dengan air hujan, hanya saja karena suhu yang lebih rendah sehingga titik air berubah menjadi es dan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk kepingan es yang bertekstur lembut dan sering disebut dengan salju. Yang ketiga ada air es. Proses pembentukannya sama dengan air hujan dan salju, hanya saja memiliki suhu yang lebih dingin sehingga membentuk butiran es yang ukurannya bervariasi. Sebenarnya, es dapat terbentuk pada suhu yang lebih tinggi, asalkan tekanan udara saat itu juga tinggi. Jenis air yang ketiga adalah air tanah. Dibedakan juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah air freatik, merupakan air tanah dangkal yang berada tidak jauh dari permukaan tanah. Cara mendapatkan air tanah freatik sangatlah mudah. Cukup membuat sumur di kedalaman 9-15 meter, biasanya sudah muncul airnya. Yang kedua adalah air tanah dalam. Air artesis terletak pada kedalaman antara 80 meter hingga 300 meter dari permukaan tanah, sehingga untuk mendapatkan air ini membutuhkan pompa yang lebih besar dan tidak menggunakan pompa air biasa. Namun, jika tekanan air yang di dalam tanah ini besar, maka air akan keluar dengan sendirinya, yang disebut dengan sumur artesis. Yang ketiga adalah air tanah meteorit, merupakan air tanah yang berasal dari hujan atau presipitasi yang sama sebelumnya terjadi proses kondensasi air di atmosfer dan tercampur dengan debu meteor. Perlu diketahui sebelumnya bahwa setiap saat sebenarnya meteor berukuran kecil bergesekan dengan atmosfer dan habis sebelum mencapai permukaan bumi. Selanjutnya sifat air. Yang pertama dapat berubah wujud. Air ketika di suhu normal akan berubah wujud menjadi cair. Namun di suhu rendah akan berubah wujud menjadi padat. Inilah yang disebut dengan perubahan wujud. Kedua, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Air selalu mengalir dari tinggi ke rendah. Inilah yang terjadi di pegunungan yang mengalir ke daratan yang lebih rendah. Ketika meresap melalui celah, molekul air yang kecil dapat meresap di tempat yang berlubang kecil yang berukuran lebih besar dari molekul air. Kapilaritas. Air dapat menuju ke atas melawan gravitasi melalui gaya kapilaritas cair terhadap pori-pori yang dilalui. Permukaan datar. Air tenang memiliki permukaan yang datar dan tenang, kecuali diletakkan di tempat hampa gravitasi. Sekian. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat siklus hidrologi dalam kehidupan di bumi. Siklus hidrologi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Siklus hidrologi memiliki manfaat yang paling utama adalah siklus hidrologi ini akan terus berjalan
untuk menjaga ketersediaan air di bumi. Selain itu, siklus hidrologi memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah untuk perpindahan lokasi air. Karena siklus hidrologi akan terus berjalan, air di bumi mengalami pergerakan, sehingga siklus ini berfungsi untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain secara acak. Yang kedua adalah pencuci biosfer. Biosfer memiliki lapisan yang terdapat makhluk hidup di dalamnya, seperti hewan, manusia, dan tanaman. Hasil penguapan biohidrologi merupakan air yang relatif bersih. Air bersih ini berfungsi untuk mencuci biosfer. Yang ketiga adalah suplai air. Air yang di dalam siklus hidrologi sebesar 521.000 km per tahun. Air dari siklus ini akan digunakan oleh seluruh kehidupan di bumi.